Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus. Saya berharap setiap kita senantiasa diberkati Tuhan, sehat secara fisik, terlebih juga secara rohani. Kita berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini, di harinya Tuhan. Kita akan kembali beribadah, memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita saudara rendahkan hati kita. Kita hadap Tuhan dengan tulus, dengan hati yang penuh dengan syukur. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau baik di hidup kami. Besar setiamu, itu yang pelihara kami. Sehingga kami boleh ada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala perbuatan. Kami tahu rancangan-Mu baik bagi kami. Kau Tuhan tetap bekerja bersama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami bersuka cita kalau kami bisa beribadah secara bersama-sama. Lawat kami Tuhan, urapi kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Engkau tetap ada bersama kami. Memberkati setiap kami, hamba-hamba melayani. Dan memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan ibadah ini. Dan segala kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu ibadah kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat kekal selama-lamanya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Bahkan kasih yang tak berkesudahan, itu nyata di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sungguh kasih setia yang tidak berkesudahan. Katakan sekali lagi, daya seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
setiamu padaku. Selamanya Kau takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau sekali lagi, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau selamanya, selamanya Kau selamanya, oh, selamanya Kau sembah. Mari kita sembah Dia. Oh, Dia Tuhan yang mengasihi kita, yang kasih-Nya tak berkesudahan, yang anugerah-Nya besar dilimpahkannya bagi kita. Terpujilah nama-Mu Yesus, namanya syukur bagi-Mu. Oh, kami ada karena kasih-Mu, kami hidup karena kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur, kami sembah tinggikan-Mu, agungkan dan masyurkan Yesus, Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik, tiada yang seperti-Mu. Oh, tak pernah berubah kasih setia-Mu, tak berkesudahan di hidup kami. Oh, walaupun bumi bergoncang, kasih setia-Mu takkan pernah di hidup kami Tuhan. Syukur, terpuji Engkau Tuhan yang setia, kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak akan pernah ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kau telah buktikan kasih-Mu, Kau rendahkan diri-Mu, tanggalkan kemuliaan-Mu, datang ke dunia dalam rupa manusia untuk selamatkan kami, untuk mengampuni dan memulihkan dosa dan segala pemberontakan kami. Karena upah dosa adalah mati, maka Engkau telah mati menggantikan kami agar kami hidup. Engkau telah menyelesaikannya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang sejati, kasih yang tidak berkesudahan, kasih Yesus Tuhan kami. Bagi-Mulah kemuliaan dan bagi-Mulah hidup kami. Biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian pengagungan kami, menjadi hidup yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan penebus kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya, sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bergirang bernyanyi terus kepada Tuhan yang telah menebus kita dan yang telah menyelamatkan kita. Katakan, ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Amin.
Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia menebusku, dia hiduplah. Dia menebusku, dia menebuslah. Dia menebusku, dia menebusku, dia hiduplah. Betul nama Tuhan. Haleluya. Yes. Katakan, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, amin. Ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia menebus, haleluya. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menanti menyambut kerajaanmu datang. Katakan, dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Amin. Dia hidup, dia penebus, dia penebusku. Dia hidup lagi, katakan, dia penebusku. Dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Oh, penebus kita hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan yang selalu menolong kita, yang telah selamatkan kita dari kebinasaan dan akan terus menolong dan memelihara hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami ada, kami bisa beribadah, dan hari ini kami ingat kembali betapa besar kasih Tuhan bagi kami, di mana Yesus telah datang sebagai bukti kasih-Mu yang besar itu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagi katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga
berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari kita sembah Dia, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. kasih Tuhan kepada setiap kita, kasih yang sudah dibuktikan, dan kasih-Nya itu akan selamanya tercurah dalam hidup kita. Karena itu jangan berkecil hati saudaraku. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi. Apapun keadaanmu, seberapapun engkau telah jatuh, tangan kasih-Nya akan terus memulihkan dan menuntun engkau. Serahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Dan mari kita setia mengasihi Tuhan. Dia berjanji akan senantiasa menyertai, menolong, menghibur, dan takkan pernah tinggalkan kita. Percayalah, Dia ada bersama dengan kita dalam situasi sulit hari-hari ini. Dia Bapa kita, Bapa yang terkekal. Percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Naikkan pujian sekali lagi dari awal, dengan sepenuh hati, dengan iman. Betapa besar, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, amin. Ku sembah Yesus, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Engkau yang layak untuk. sekali lagi, haleluya, ku sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untukku. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah.
Kami sembah Yesus, kami tinggikan Yesus, sungguh Engkau baik. Terima kasih, syukur, ajaib pengorbananmu, ajaib karyamu Tuhan. Terpujilah selamanya, terpuji Engkau yang menebus, yang selamatkan hidup kami. Haleluya. Bapa, hati kami sudah siap mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami, membangkitkan kami, menghidupkan semangat kami yang mungkin hampir padam, hampir mati ya Tuhan dalam mengiring Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Biar Tuhan tolong agar kami mendengar dengan hati kami dan kami dapat renungkan dan menerima kebenaran ini sebagai firman dari Tuhan yang perkasa, dari Bapa surgawi kami. Biar Engkau ya Tuhan menolong kami memahami, mengerti dan menghidupinya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam kebaktian melalui online ini. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan Juli. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Menang Atas Pergumulan Hidup. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Judul perikopnya adalah Doa Jemaat. Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya, telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguji dan mendewasakan kerohanian kita sebagai murid-muridnya dan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Setiap orang, siapapun. Dengan harapan bahwa iman kita itu makin hari makin tumbuh. Dalam keadaan situasi pandemik COVID-19 saat ini,
Semua orang pasti berdampak. Berdampak bagi kehidupannya, berdampak bagi hubungan sosialnya, berdampak dalam kesehariannya. Tetapi kalau kita yakin dan kita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan Tuhan atur dengan baik. Dan yang penting kita selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya ambil contoh bangsa Israel. Saya kutip Ulangan 8 ayat 2. Di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel mengalami ujian yang begitu berat. 40 tahun mereka berputar-putar di gurun pasir. Itu bukan masalah yang ringan. Tapi semua itu Tuhan izinkan dan semua itu telah Tuhan rancangkan supaya pertumbuhan iman dari bangsa Israel itu makin hari makin kuat. Jadi kalau kita mengerti ini, kita akan tahu bahwa mengikuti Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Tidak cukup diwakili hanya dengan menjadi anggota gereja. Khususnya seperti kita, anggota gereja GBI Victoria Park. Kita tampaknya rajin datang ibadah, ya sekarang ini lagi ibadah online. Atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Mengikut Tuhan berarti kita hidup dalam kehendak dan rencananya. Kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya adalah agar kita hidup seperti cara hidup Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi serupa dengan Kristus, hidup sama seperti Kristus akan terwujud benar-benar. Karena kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu tercantum dalam Filipi 2 ayat 5. Sekarang jadi pertanyaannya, apa yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus? Pasti tidak ada jawaban lain. Selain hidup menuruti kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Itu yang ada dalam pikiran dan apa yang dilakukan oleh Kristus sepanjang hidupnya di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menyediakan berkat dan kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang yang hidup seturut dengan kehendaknya. Artinya kalau orang mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka berkat itu dan kekuatan dari Tuhan itu akan datang terus menerus. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, orang percaya harus terlebih dahulu masuk dalam prosesnya Tuhan. Seperti bangsa Israel, harus mengalami pembentukan di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Proses ini bertujuan untuk menguji ketaatan dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan. Manusia itu memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan harta atau kekayaan daripada hidup mengandalkan Tuhan. Karena itu sebelum umat Tuhan memasuki tanah perjanjian, Tuhan itu mendidik mereka di padang gurun. Padang gurun adalah sekolah untuk mereka belajar hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Padang gurun adalah gambaran tentang situasi yang sulit, penuh tantangan, mungkin menakutkan dan bahkan sangat kritis. Perjalanan pada padang gurun yang harus dilewati oleh bangsa Israel adalah kehendak Tuhan.
seperti tertetap dalam Ulangan 8 ayat 2 yang kita baca tadi. Tujuan Tuhan adalah bukan penderitaannya. Sekali lagi, tujuan Tuhan bukan membuat bangsa Israel itu menderita, melainkan agar mereka belajar rendah hati. Padang gurun juga menjadi ujian iman dan ketaatan. Saat dalam masalah akan terlihat jelas kualitas iman dan seberapa jauh kita mau taat kepada Tuhan. Sesulit apapun proses yang kita jalani, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 cara agar kita bisa memberi respon yang benar atas pergumulan hidup kita. Setiap orang siapapun pasti mengalami pergumulan hidup. Nah, hari ini kita coba merenungkan bersama, dan ini juga menjadi perenungan saya. Dalam doa-doa saya, 3 hal ini selalu saya ucapkan kepada Tuhan, supaya itu tertanam betul dalam diri saya. Coba kita pelajari. Hal yang pertama, kita harus andalkan kuasa Allah. Kita harus mengandalkan kuasa dari Allah. Kisah Rasul 4 ayat 24 yang kita baca tadi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, kita tuh harus mengandalkan Allah untuk menolong kita, karena kita percaya Allah kita lebih besar dan persoalan hidup apapun yang menimpa kita. Itu harus jadi keyakinan kita, itu harus jadi pegangan kita. Kita harus mengandalkan kuasa daripada Allah. Dalam setiap doa saya, setiap hari, saya selalu serukan biar kuasa Allah itu mengikuti diri saya. Ini juga hendaknya Bapak Ibu Saudara semua. Semua orang percaya mengerti benar bahwa sejak dunia ini diciptakan sampai pada kesudahan zaman nanti, tidak ada ilah manapun yang menandingi kebesaran, kekuasaan, dan kedahsyatan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tercatat dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, aku adalah awal dan yang akhir, kata Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa. Tapi walaupun kita tahu firman Tuhan, kita mengerti betul akan kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan kita, dan begitu besar kuasanya. Yang mengherankan, banyak orang percaya yang masih meragukan kuasa Tuhan. Mereka masih suka bertanya akan nasib hidupnya kepada ahli-ahli horoskop, ya. Itu yang mencoba mengetahui nasibnya melalui bintang-bintang dan sebagainya, itu mulai kartu. Mencari pertolongan kepada orang pintar kalau ada masalah, mencari kekayaan ke Gunung Kawi dan sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah kekejian di mata Tuhan. Sesungguhnya kalau kita percaya benar kepada Tuhan, kita tidak akan perlu takut dan khawatir
menghadapi apapun juga. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Kalau kita mengerti betul apa yang disampaikan Rasul Paulus ini, kita akan tahu betapa dahsyatnya sebetulnya Tuhan kita, betapa luar biasa, betapa kuasanya dia. Tidak cuma di kehidupan sekarang, tapi kehidupan nanti. Nabi mana, pemimpin agama mana, dewa mana yang dapat melakukan perkara-perkara besar seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sesungguhnya nyata bahwa kuasa Tuhan Yesus bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kuasanya sampai di surga. Zaman sekarang banyak orang lebih percaya dan lebih mengandalkan kepintaran, kehebatan teknologi, atau keajaiban ilmu kedokteran. Tapi ingin saya katakan, semuanya itu ada batasnya. Semuanya terbatas. Buktinya ketika virus corona melanda dunia saat ini, karena vaksin antivirusnya belum ditemukan, negara-negara yang hebat teknologinya, mereka pun terkendala. Lihat Amerika, Italia, Brasilia dan lain-lainnya, yang ilmu kedokterannya sangat maju. Korban pun berjatuhan. Amerika bahkan sekarang menjadi negara yang paling banyak kena virus dan paling banyak meninggal. Ya, kita tuh tidak perlu meremehkan atau anti teknologi atau anti ilmu pengetahuan, tidak. Yang ingin saya katakan, jangan sekali-kali bersandar dan berharap hanya kepada teknologi dan ilmu pengetahuan saja. Karena ada kuasa yang lebih besar. Kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, berharap dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Kuasanya hebat dan perkasa. Kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita, karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan apapun yang menimpa kita. Sekarang coba renungkan. Sudahkah Anda mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan? Coba renungkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus mengandalkan kedaulatan Allah. Ya, andalkan kedaulatan Allah dalam menghadapi pergumulan hidupmu. Kisah Rasul 4 ayat 28 mengatakan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya, kalau para rasul aja mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa dan mau mengikuti kehendak Tuhan, apalagi kita. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya Allah berdaulat atas kehidupan kita. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Sekarang seringkali yang menjadi perdebatan di dunia luar sana mempertanyakan
Apa arti daripada kedaulatan Tuhan? Kalau kita bahas ini akan panjang. Tapi singkatnya, yang kita maksud dengan kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan di mana Allah yang berkuasa. Dia yang memegang kendali. Allah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Camkanlah ini dalam-dalam. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya Tuhan mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombangnya begitu dahsyat saja langsung berhenti. Dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghadirnya. Iya, tenanglah. Angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini sudah kita bahas berulang-ulang, Markus 4 ayat 39. Jadi Allah itu begitu berkuasa. Coba perhatikan satu ayat lagi. Matius 10 ayat 29 dan 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, sangat murah. Tapi seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi kalau itu tidak dikerjakan oleh Tuhan. Dan rambut kita yang kita sendiri tidak bisa menghitung ini, itu Tuhan tahu sebetulnya berapa jumlah rambut kita. Kelihatan ini hal yang remeh-remeh, hal yang kecil, tidak berarti. Ya seperti tadi, jatuhnya burung pipit yang tidak berharga dan rontoknya rambut kita. Ternyata bisa terjadi kalau itu semua sesuai dengan kehendak atau rencana Allah atau seizin Allah. Oleh sebab itu, jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Ya biar jelas saya coba baca sekali lagi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkanlah kuasa Tuhan. Coba renungkan seberapa jauh atau seberapa sering atau seberapa banyak kita mengandalkan kuasa Tuhan dibandingkan dengan kemampuan atau kepintaran kita. Renungkan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengatasi pergumulan hidup? Andalkan mujizat Tuhan. Andalkan mujizat Tuhan. Kisah 4 ayat 30 dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan Anda adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat atas nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Sekali lagi, ini para rasul pun punya kerinduan bisa menyembuhkan orang, untuk menghendaki ada tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus. Bagaimana dengan kita? Banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Siapa yang tidak? Tetapi sayangnya mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Enggak akan ada mujizat kalau hidupmu datar, enggak ada masalah.
Mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit dan secara akal sudah mustahil dapat melewatinya. Pada saat itulah Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Mazmur 77 ayat 15 mengatakan, Engkau Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Banyak orang berpikir bahwa mujizat Tuhan hanya berlaku pada zaman dahulu dan tidak berlaku untuk kehidupan di masa sekarang ini. Tapi faktanya adalah Tuhan masih melakukan mujizat. Bila ada orang yang tidak mengalami mujizat, bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya, tapi karena orang itu yang tidak percaya pada mujizat. Alkitab dengan tegas menulis, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Demikian tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata Markus 9 ayat 23 NB. Melalui ayat yang kita baca jelas dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah pembuat mujizat karena Dia yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah ajaib. Kalau kita merasa memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti itu, tapi masih saja kita tidak percaya pada mujizatnya, kita adalah orang-orang yang paling bodoh. Dan saya katakan rugi besar. Mujizat dapat terjadi dalam hidup kita karena Dia sangat mengasihi kita. Kasihnya tidak setengah-setengah, tetap total. Hal itu dibuktikannya di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa rela menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan. Dia rela terkutuk supaya kita berkemenangan. Dia bukan hanya Allah yang sanggup melakukan mujizat, tetapi juga yang mengasihi kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita harus berkata jujur bahwa kemampuan dan kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita ini. Karena itu kita sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan dan puji Tuhan. Jangan sekali-kali menyombongkan diri dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sebaliknya berkatlah penuh kepada Tuhan supaya mujizat dapat terjadi dalam hidup kita. Untuk mengalami mujizat Tuhan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Harus percaya penuh janji Tuhan dan tidak bimbang. Setia dan tekun melakukan kehendak Tuhan dan tetap tahan uji. Oleh sebab itu perlu untuk kita hidup mengandalkan mujizat Allah ketika segala persoalan hidup, agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Adakah kita pernah mengalami mujizat Allah? Coba. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah 3 hal yang bisa kita andalkan untuk menghadapi masalah atau kendala dalam kehidupan atau pergumulan hidup kita.
Yang pertama kita harus mengandalkan kuasa Allah. Yang kedua kita harus mengandalkan kedaulatan Allah. Yang ketiga kita harus mengandalkan mukjizat Allah. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Kau beri kepada kami sehingga kami bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah ini dengan baik. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau jaga dan lindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka semua ya Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Untuk selalu mengandalkan kuasa-Mu. Untuk selalu mengandalkan kehendak-Mu. Untuk selalu mengandalkan mujizat. Bapa, biar Kau sendiri jaga dan lindungi anak-anak-Mu ya, dalam hidup ini. Sehingga kedaulatan-Mu itu selalu nampak dengan jelas dan kehidupan kami. Kau yang menciptakan langit dan bumi, kami percaya Kau juga yang sanggup menolong kami. Untuk Tuhan, biar tiga hal ini selalu diandalkan oleh anak-anak-Mu, mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan kedaulatan-Mu, mengandalkan mujizat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Kau sendiri pimpin kami semua. Kuasa kami, kuasa Roh-Mu, persiapkan diri kami dengan baik, dan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sementara roti dan anggur akan dibagikan, kita akan naikkan satu pujian. Betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hatimu dengan baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus artinya kita meyakini bahwa kita duduk semeja dengan Allah. Dia ada bersama dengan saya, dia ada berada dengan saudara, dia bersama dengan kita semua, dimanapun Anda berada. Yakinkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala pergumulan hidup kita. Mari kita akan
roti di hadapan Tuhan. Dengan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Angkat gelas anggur di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan mengatakan, demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Mintalah apa yang jadi kerinduan. Oh segala kuasa-Mu akan Kau curahkan. Kau yang berdaulat atas kami mengimani itu. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang beracara dalam hidup kami. Dan jika Kau mengasihi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik. Kau sungguh Allah yang maha baik. Kami mengimani itu Tuhan. Itu kami serahkan seluruh hidup Kau di dalam tangan Tuhan. Biar Kau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Biar dipimpin dan bimbing kami semua ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan selalu ada dalam naungan kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, hanya bergurau. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah
Marilah kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita komit dengan apa jadi komitmen kita sebagai jemaat GBI Victoria 4. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir ini ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati seluruh keluarga-keluarga yang berbakti pada hari ini ya Tuhan. Kau jaga dan lindungi mereka, Kau sertai mereka, Kau bimbing mereka, Kau beri kekuatan dan kuasa-Mu atas kehidupan kami semua. Kami yang percaya dan selalu sehati untuk menyembah Kau ya Tuhan. Kami percaya Kau sendiri akan menggenapkan semua janji firman-Mu. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau berkati semua anak-anak-Mu yang tergabung dalam GBI Victoria pagi ini Tuhan. Kau sertai setiap langkah dari anak-anak-Mu. Bentengi kami semua dengan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Perluas kekuasaan, daerah kekuasaan kami, wilayah kami ya Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Kau rencanakan. Jaga dan lindungi seluruh keluarga kami. Bentengi kami dari segala virus-virus, khususnya virus corona saat ini ya Tuhan, supaya tidak menyerang kami. Kami serahkan semua dalam tangan, biar Kau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu yang telah menyampaikan persembahan, baik persembahan untuk pelaksanaan ibadah ini, pelaksanaan serta kegiatan DGB Victoria Park dan juga persembahan persepuluhan. Mereka yang telah menyampaikan persembahannya Tuhan, kami percayakan Kau balaskan berlipat kali ganda. Itu Tuhan, terus dia jaga dan lindungi kami semua. Bapa, kami akan selesaikan seluruh acara kebaktian ini, biar Kau sendiri yang berbicara dalam hidup kami. Tuhan dan aku terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.